Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun saudara berada. Dan terima kasih saudara sudah memuji Dia. Dan sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami menghampirimu pada pagi hari ini ya Tuhan. Memuji Engkau karena Engkau Allah yang hidup, Allah yang kudus, Allah yang terus menolong dan menempatkan kami di posisi kebenaran yang daripada Tuhan. Terima kasih pagi ini kami sudah memuji Engkau dan tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus mengajari kami, menolong kami supaya firman yang kami dengarkan ini menjadi firman yang boleh menguatkan, meneguhkan dan membimbing kami lagi kepada kebenaran yang daripada Tuhan. Kami mau Tuhan melalui Roh Kudus-Mu Engkau menolong kami supaya kami mengerti firman ini dan kami ditolong Tuhan juga untuk boleh menerapkan, melakukannya dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, kami siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu. Dalam Kristus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan Alkitab kita. Kita membuka Kejadian ya, Kejadian pasal yang ketiga, ayat 8 sampai 15. Sekali lagi, Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai 15. Tema kita pada pagi hari ini adalah memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Ya, sekali lagi, memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Mari kita lihat Kejadian pasal 3 ayat 8 sampai dengan 15. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut. Karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka kumakan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa dalam segala hal kita harus memuliakan Allah. Kita nggak bisa memungkirkan itu. Ya, dalam kondisi baik, tidak baik, ya sehat, tidak sehat, atau benar atau tidak benar, ya dalam hal apapun kita harus belajar memuliakan Allah di sana. Tetapi kita tahu juga realitanya malah kita seringkali kita tidak memuliakan Allah. Ya, waktu kita susah, kadang-kadang kita lebih cenderung menghujat Tuhan ya, menghujat Tuhan dan kita tidak berjalan di dalam kebenarannya. Dan kita tahu juga dalam kondisi-kondisi tertekan tertentu, ya dalam kondisi tertekan, kita lebih cenderung ya menghujat Tuhan dalam hidup ini. Bukan bukan konsisten memuliakan Tuhan, tapi justru kita seringkali menghujat Tuhan. Ya, itu sebabnya dalam sebuah dalam realita yang ada, kita seringkali bukan memuliakannya, malah kita tidak memuliakannya. Kita lebih sering bertentangan dengan Allah daripada mentaati dan memuliakan Allah. Nah, kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita dari sejak awal supaya kita memuliakannya. Ya, itu sebabnya saudara, kenapa semuanya dalam penciptaan itu kalau sudah melihat dalam penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari terakhir, kenapa kita harus diciptakan di hari terakhir? Tujuan Tuhan adalah supaya semua fasilitas untuk kita manusia itu dia siapkan lebih dahulu.
Dia mau manusia itu benar-benar waktu dia ciptakan ya hanya untuk memuliakan dia. Tidak ada yang lain, Saudara. Ya, tidak ada yang lain. Tetapi kita bisa melihat pada realitanya yang terjadi justru manusia itu ya setelah semuanya ada, manusia itu di dalam Tuhan taruh di Taman Eden itu, justru manusia itu tidak memuliakan Allah di sana. Nah, sehingga manusia itu jatuh dalam dosa. Dalam keberdosaan kita pun sebenarnya Allah mau supaya kita memuliakannya. Ya, tetapi kita tahu bahwa iblis mau dalam keberdosaan kita supaya kita jauh dari Allah dan tidak memuliakannya. Itu sebabnya begitu manusia itu ada di Eden, ya, yang pertama yang dilakukan oleh iblis itu adalah mencoba manusia itu. Ya, tetapi yang terjadi Saudara, ya iblis pun saya sangat percaya juga, ya sekalipun dia ingin manusia itu jatuh, kalau seandainya manusia itu konsisten dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, ya dengan apa yang sudah Tuhan tetapkan baginya, manusia itu mentaati Tuhan, ya demi memuliakan Tuhan, seharusnya manusia itu ya tidak akan tergoda dengan iblis itu. Tidak tergoda dengan apa yang dikatakan oleh iblis ya untuk bertentangan dengan Tuhan. Tetapi kita bisa melihat bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-3 ayat 14 itu ya justru dalam keterpurukan itu ya wanita itu katanya lebih dahulu tergoda. Secara khusus dalam ayat 1-7 ini ya. Wanita itu tergoda dengan iblis dan jatuh dalam dosa. Ya. Sehingga iblis mau dalam keterpurukan kita semakin dekat dengan dia dan jauh dari Allah. Nah, itu yang dia mau itu. Ya. Sehingga semua roh iblis itu dan semua sifat dan karakternya itu dia taruh kepada kita. Waktu kita berdosa, semua karakter dan sifat-sifat daripada iblis itu justru ada di dalam diri kita. Nah, sementara sebenarnya dari pihaknya Tuhan dalam keberdosaan kita pun Tuhan tuh mau supaya kita benar-benar memuliakan Dia juga. Ya, maksudnya memuliakan Tuhan dalam keberdosaan itu adalah setidak-tidaknya kita datang kepada Tuhan. Ya, kita tidak jadi jauh dari Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita jujur kepada Tuhan. Bahkan sebenarnya Tuhan mau kita mengakui segala kelemahan, segala dosa, segala pelanggaran demi pelanggaran kita. Tapi kecenderungan dari manusia itu kan tidak seperti itu ya Bapak Ibu ya. Ya, kecenderungan daripada manusia itu justru waktu dia berdosa, dia jauh dari Tuhan. Dia lari dari Tuhan. Ya, dia lari dari Tuhan, dia membiarkan hidupnya menjadi kering, dia membiarkan hidupnya menjadi lebih terpuruk lagi, lebih hancur lagi, ya, daripada dia datang mencari Tuhan. Ya, sehingga dalam kondisi keberdosaan yang seperti ini seharusnya manusia yang memuliakan Allah akan mencari penciptanya. Dan ini penting ya saudara ya. Kita mencari pencipta kita. Tapi seringkali manusia lebih memilih mengikuti iblis dan segala keinginannya. Ya, jadi seharusnya mencari pencipta, tapi justru seringkali ya manusia yang berdosa itu justru memilih mengikuti iblis dan segala keinginannya. Memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Nah, ini yang menjadi tema kita. Memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat. Mengapa, saudara? Ada dua hal yang dicatat dalam teks kita ini. Yang pertama adalah karena iblis mau dalam keberdosaan kita bersembunyi dari Allah. Ayat 8 itu. Artinya apa? Iblis tidak suka kita jujur kepada Allah. Dia mau supaya kita jauh dari Allah. Sekali lagi, iblis tidak suka kita jujur kepada Allah. Ya, jujur kepada Allah itu dalam arti kita terbuka dengan Tuhan. Kita mengakui keterpurukan kita. Tapi yang diingini oleh iblis sebenarnya dia mau supaya kita jauh dari Allah. Makanya dikatakan memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat itu. Ya, mengapa? Alasan yang pertama, karena iblis mau dalam keberdosaan kita bersembunyi dari Allah. Perhatikan ayat 8. Apa yang dikatakan dalam bagian ini? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia ya. Ini lihat kata kuncinya. Bersembunyilah manusia
dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ya, seharusnya kalau manusia itu mau memuliakan Allah, sekalipun dia terpuruk, dia jatuh dalam dosa. Waktu mereka mendengar bunyi langkah Tuhan itu, manusia itu harus datang kepada Allah. Tetapi bagaimana realitanya? Apakah mereka datang? Bapak Ibu, ya, teks kita mengatakan bahwa mereka bersembunyi dari Tuhan. Ya, di sini ini yang dikatakan di dalam bagian ini, ya, ya, yang dikatakan di sini, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Kata bersembunyi dalam bagian ini memiliki pengertian menghindar dari Tuhan. Mereka tidak berani dengan Tuhan. Mereka cenderung menghindar dari Tuhan. Ya, menghindar dari Tuhan. Karena apa, saudara? Karena itu tadi, iblis tidak mau dalam kondisi keterpurukan kita dekat dengan Tuhan kita. Iblis tidak mau dalam kondisi kita jatuh, kita mencari Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Tapi iblis mau dalam keterpurukan kita semakin jauh daripada Tuhan. Ya, makanya dikatakan, ya supaya jauh. Bagaimana caranya supaya jauh? Kita dibuat. Itu tadi yang saya katakan di bagian yang pertama itu. Waktu manusia berdosa itu, roh dan semua karakter dari setan itu ada di dalam diri kita. Karakter dari setan adalah dia tidak mau manusia yang berdosa dekat dengan Tuhannya. Makanya saudara, kenapa di dalam dunia ini kita seringkali melihat kalau ada orang yang jatuh, orang Kristen yang jatuh, ya kadang-kadang kita melihat justru mereka semakin jauh dari Tuhan. Saya menyadari sepenuhnya kemungkinan inilah yang membuatnya. Padahal dalam zaman sekarang ini ya, setelah Yesus mati bagi kita, Yesus berkorban bagi kita, begitu banyak sekali jalan yang begitu terbuka bagi kita untuk kita sewaktu-waktu dalam keberdosaan kita, dalam keterpurukan kita pun, dari keterpurukan kita karena dosa itu, ya Tuhan tuh mau sebenarnya kita datang kepada Dia. Makanya dalam statement peralihan saya ke bagian yang kedua nanti, saya mengatakan di sini begini, apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka sedang bersembunyi dari Dia? Nah, ini pertanyaan yang penting bagi kita. Kalau kita menutupi, dalam arti gini, kalau kita menutupi dosa kita tidak membuka kesalahan demi kesalahan kita itu di hadapan Tuhan, kita tidak jujur di hadapan Tuhan, kita tidak hancur di hadapan Tuhan karena keberdosaan kita itu, saudara. Apakah Tuhan tidak tahu ya bahwa kita itu sedang bersembunyi daripada Dia? Sehingga yang Tuhan mau sebenarnya adalah jangan lari, jangan bersembunyi dari dosa. Terbukalah kepadanya. Itu sebabnya dikatakan dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Ini harus kita pegang Bapak Ibu Saudara. Jika kita mengaku dosa kita, ya maka dikatakan Ia adalah setia dan adil dan Ia akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Tapi perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 10. Ya, kalau Bapak Ibu membuka Alkitab, mari coba kita lihat 1 Yohanes 1 ayat 10 apa yang dikatakan sana. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada dalam kita. Adam dan Hawa sedang menempatkan Tuhan menjadi pendusta. Dengan mereka bersembunyi dari Tuhan, sebenarnya mereka sedang menempatkan Tuhan menjadi pendusta. Makanya dalam statement terakhir dalam bagian pertama bagian pertama ini, saya katakan kepada saudara, apakah Tuhan tidak tahu bahwa mereka sedang bersembunyi dari Dia? Oh, saya katakan kepada saudara, Tuhan itu tahu banget. Ya, Tuhan itu tahu banget kita ini sedang berdosa. Tuhan itu tahu banget kita ini sedang terpuruk. Tuhan itu tahu banget ya apa yang kita lakukan.
Ya, apa yang kita lakukan, kita bersembunyi daripada Dia, kita jauh daripada Dia. Ya, kita sedang menyimpan sesuatu, Tuhan sangat tahu. Ya, jadi Tuhan mau yang terpenting sebenarnya dalam bagian yang pertama ini, jujurlah, jujurlah dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau tetap memuliakan Tuhan dalam hal apapun, jujurlah dengan Tuhan. Terbukalah dengan Tuhan. Ya, terbuka setiap hari dengan Tuhan. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, memuliakan Allah bertentangan dengan sejahat. Mengapa? Yang pertama adalah karena iblis mau dalam keberdosaan kita bersembunyi dari Allah. Yang kedua adalah karena iblis mau dalam keberdosaan kita saling menyalahkan. Wah, ini yang paling sering terjadi ya Bapak Ibu. Ya, kalau sudah berdosa, yang iblis mau apa? Kita saling menyalahkan. Artinya apa? Iblis mau dosa tetap menjadi dosa yang menjadi penghalang kita ya dengan Allah sehingga kita semakin jauh daripadanya. Ya, apakah strategi iblis ini berjalan? Strategi yang mana? Yang tadi itu, yang bersembunyi daripada Tuhan itu. Apakah strategi itu bisa berjalan dengan baik? Ternyata tidak. Allah justru dikatakan di sini mencari manusia yang berdosa itu. Allah mencarinya. Nah, di mana Allah mencarinya? Coba lihat di sini. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ya, biasanya kalau jalan-jalan di taman itu, ya Adam dan Hawa itu langsung datang kepada Tuhan. Tapi karena ada dosa itu bersembunyi daripada Tuhan. Ya, karena bersembunyi daripada Tuhan di antara pohon-pohonan itu. Pertanyaan saya, apakah Tuhan tidak tahu mereka sedang bersembunyi daripada Tuhan? Tuhan tahu. Ya, karena mereka tidak mau datang, karena mereka tidak mau terbuka dengan Tuhan, tidak mau jujur dengan Tuhan. Lalu inisiatif daripada Tuhan adalah dikatakan dalam ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ini Bapak Ibu Saudara. Ya, di manakah engkau? Ya, Allah mau sebenarnya dengan panggilan itu, Allah mau manusia kembali kepada Dia. Allah mau dengan jujur manusia itu mengakui semua kelemahan, semua dosa, semua keterpurukannya dengan Tuhan. Tetapi realitanya manusia itu jauh dari Allah. Ya, manusia itu jauh daripada Allah. Makanya kalau saudara melihat waktu Tuhan katakan di manakah engkau? Jawabannya apa sebenarnya? Ya, jawabannya Tuhan, aku di sini. Tuhan, aku berdosa. Tuhan, aku terpuruk. Seharusnya jawabannya seperti itu. Tapi dia dengan bahasa yang sedikit membela. Membela diri ya, saudara. Ya, karena dengan bersembunyi di antara pohon-pohonan itu, dia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Ya kan? Aku telanjang katanya. Tadinya nggak telanjang, tadinya nggak malu dengan Tuhan. Tapi karena dia berdosa, dia malu dengan Tuhan. Ya, dia malu dengan Tuhan. Tapi kalau dia tahu tujuan Tuhan menciptakan dia adalah untuk memuliakannya, seharusnya dosa itu dibawa dengan terbuka di hadapan Tuhan. Nah, lihat di dalam bagian saudara. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Ya, apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Seharusnya apa yang menjadi jawaban Adam di sini? Seharusnya dia katakan, yes Tuhan, aku telanjang, aku makan dari pohon itu. Tapi lihat di sini, iblis itu nggak suka kalau kita jujur. Iblis itu tidak suka kalau kita benar-benar terbuka dengan Tuhan kita. Iblis itu nggak suka relasi kita terbangun dengan baik. Sehingga supaya itu tidak terjadi, satu-satunya cara yang dilakukan oleh iblis apa saudara? Dia membuat karakternya ada di dalam diri kita. Karakter yang mana lagi? Karakter yang suka saling menyalahkan. Ya kan? Kalau berdosa, nggak perlu saling menyalahkan. Kita udah sama-sama terpuruk kok. Kita udah sama-sama jatuh kok. Jangan pernah katakan, oh itu gara-gara dia. Oh itu gara-gara si Anu. Oh kalau bukan karena apa namanya? Karena saya bertahan, kemungkinan saya udah hancur gara-gara dia. Gitu saudara.
Lihat ayat 12, apa yang menjadi jawabannya. Disinilah saling menyalahkan terjadi. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ya, maka ku makan. Kelihatan di sini seperti jujur, saudara. Ya, seperti jujur dia. Ya, seperti jujur, seperti terbuka dengan Tuhan. Tapi apakah benar terbuka dengan Tuhan? Ternyata tidak. Karena di sini ada roh saling menyalahkan. Ada kata yang mengatakan perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Coba ini. Ya, kalau kita balik saudara ya, kita balik ini. Pernyataan daripada Adam ini. Sebenarnya yang dia mau katakan apa? Tuhan, habis yang kau kasih perempuan sama aku sih. Ya, karena yang kau kasih perempuan kepadaku, dia kasih buah ya aku makan aja gitu. Siapa yang mau disalahkannya? Yang dia mau salahkan sebenarnya adalah Tuhan. Kenapa yang kau memberikan pendamping hidup seperti itu kepadaku? Kenapa yang kau memberikan istri seperti itu kepadaku? Istri yang menggodai aku nggak tahan Tuhan digodain. Sehingga apa yang dia katakan aku harus turutin, katanya gitu saudara. Tuh, manusia itu kehilangan integritasnya. Integritas yang Tuhan taruh, bahwa manusia itu seharusnya jujur dengan Tuhannya. Tapi ini nggak jujur saudara. Malah cenderung itu yang saya katakan tadi, ya si iblis itu, karakter iblis itu yang ditonjolkan. Yaitu karakter apa? Saling menyalahkan. Ya, tapi Tuhan, kita melihat di sini, Tuhan tahu bahwa Adam sedang memojokkannya. Ya, Tuhan tahu sebenarnya Adam sedang menyesali. Ya, menyesali kepada Tuhan. Kok kau kasih istri yang seperti itu kepada saya? Tapi ayat 13 apa katanya? Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu. Apa yang telah kau perbuat ini? Nah ini saudara, apa yang telah kau perbuat ini? Dalam arti Tuhan mau mengatakan, Hawa, kau ada bersama dengan Adam, aku yang menaruh engkau di situ. Aku mau sebenarnya kamu supaya kamu tunduk kepada Adam itu. Tapi realitanya, kenapa kamu tidak tunduk? Kenapa kamu malah menggodainya? Tapi lihat lagi jawaban perempuan itu. Ya, dia jawab dengan karakter iblis. Karakter iblis itu adalah saling menyalahkan. Makanya dikatakan apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Tuh, manusia yang berdosa selalu cari kambing hitam, bukan kambing putih ya, saudara. Ya, bukan kambing putih, tapi yang dicari adalah kambing hitam. Ya, dalam arti dalam keberdosaan pun manusia itu masih berusaha membenarkan dirinya di hadapan Tuhan. Adam tidak jujur, tidak mau mengaku, malah menyalahkan perempuan itu. Perempuan itu ditanya, kenapa seperti itu? Seharusnya dia jawab, ya Tuhan, saya sudah tergoda, saya sudah hancur Tuhan. Saya nggak tahu lagi bagaimana. Gitu seharusnya. Tapi dia bilang, ular itu memperdayakan aku, maka aku makan. Dalam arti dia mau katakan ular itu membodohi aku. Ular itu telah menyesatkan aku, maka aku makan. Coba lihat ayat 14. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perut mula engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Tidak ada jalan yang lain, saudara, yang akan dilakukan oleh Tuhan kepada mereka. Supaya tidak saling menyalahkan, manusia itu harus dihukum. Supaya tidak saling menyalahkan, manusia itu harus mendapatkan disiplin daripada Tuhan. Supaya tidak saling menyalahkan, manusia itu harus diperlakukan. Nah ini saudara, diperlakukan kepada kondisi yang sesungguhnya. Harus dibuat kepada kondisi yang sesungguhnya. Dan kondisi yang sesungguhnya itu adalah hukuman yang daripada Tuhan itu. Dan hukuman itu dikatakan kepada ular itu. Tuhan tidak mau mendengar. Tuhan tidak mau lagi bertanya kepada ular, kenapa engkau berdaya? Perempuan itu. Kenapa? Tuhan tahu jawaban ular akan berkata gini. Habis sih engkau ciptakan, ya nggak pamit sama aku. Nah ini kalau istilah orang dunia ya, nggak pamit, nggak ngomong-ngomong, ya
Aku yang punya wilayah, aku yang punya kuasa di sini, gitu kan? Aku yang punya kuasa, nggak tanya-nanya. Kamu buat seperti itu, katanya gitu. Makanya saya hancuri pekerjaanmu ya Tuhan, katanya gitu. Itu kesalahanmu. Makanya Tuhan katakan, terkutuklah engkau. Ini yang Tuhan langsung lakukan. Terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perut mulai engkau dan akan menjalar dan debu tanah lah akan kau makan seumur hidup. Tuhan menghukum ular itu. Yang di dalamnya ada iblis. Ada roh iblis di dalamnya. Tuhan menghukum ular itu yang dipakai oleh iblis untuk memberdayakan wanita itu. Sehingga dengan tegas Tuhan mengatakan kepada ular itu, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini. Antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini satu-satunya cara, saudara. Ya, satu-satunya cara supaya kita bisa memuliakan Allah. Supaya kita tidak saling menyalahkan satu dengan yang lain. Kita harus bermusuhan dengan iblis. Ya, kita harus bermusuhan dengan iblis. Ini kalau dalam bahasa misi dikatakan ini proto-evangelium. Ya, inilah Injil yang pertama. Inilah Injil yang pertama, inilah ketetapan yang pertama bahwa ada permusuhan antara keturunan perempuan itu. Dikatakan ya, keturunan daripada perempuan itu dengan iblis. Makanya dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu. Ini dilakukan oleh Yesus. Keturunan daripada keturunan dari perempuan itu dikatakan. Yang meremukkan kepala daripada iblis itu adalah Yesus. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Kita keturunan dari Adam. Kita keturunan dari manusia yang pertama itu. Kita keturunan dari Hawa. Dan Yesus datang ke dalam dunia ini sebagai manusia yang mengambil rupa manusia tadi itu. Ya, meremukkan kepala daripada ular itu. Di mana? Di atas kayu salib. Dan engkau akan meremukkan tumitnya. Meremukkan tumitnya. Makanya sampai sekarang saudara masih digoda sama iblis itu. Karena ini tadi ayat ini. Meremukkan tumitnya. Ini Bapak Ibu kita harus sadari dalam hidup kita. Bahwa sebenarnya tidak ada perdamaian antara manusia dengan iblis itu. Tidak ada perdamaian. Ya, tidak ada kesempatan yang Tuhan kasih sedikit pun kepada iblis. Tetapi Tuhan masih memberikan kesempatan kepada manusia yang berdosa itu. Makanya dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan hukuman kepada wanita itu, susah payahmu akan melahirkan. Lalu yang berikutnya kepada laki-laki itu dikatakan, susah payahmu akan mengusahakan tanah. Susah payah dalam bekerja. Dosa adalah dosa. Karena tadi dikatakan di dalam bagian ini, karena saling menyalahkan, maka semua dihukum Tuhan. Ya kan? Ya kan saudara? Karena saling menyalahkan, maka semuanya dihukum Tuhan. Makanya dalam hidup ini jangan merasa dan berasa, ya, berasa diri paling benar. Karena kalau kita berasa paling diri paling benar, kalau kita dalam satu keluarga, satu tubuh, ya kan saudara ya, itu istilah yang dipakai oleh gereja, satu gereja, kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Justru semua akan dihukum. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita harus saling membela, harus saling menolong, dan harus saling terbuka dengan Tuhan kita. Ya, harus saling terbuka dengan Tuhan kita. Jadi jangan pernah kita menganggap bahwa kita ini lebih baik dari yang lain. Jangan, saudara. Ya, makanya dalam Galatia, coba saya baca buat saudara. Dalam kitab Galatia, ya, dalam Galatia pasal yang ke-6, di sana dikatakan, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani, ayat 1 itu ya, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Jadi kalau ada yang jatuh dalam dosa, nah ini dia. Tugas kita dikatakan dalam bagian ini apa? Dikatakan adalah kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan roh yang lemah lembut. Sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Ini penting saudara. Kalau ada yang berdosa,
Orang yang rohani harus menuntun orang yang berdosa itu, memimpin orang yang berdosa itu, ya, dengan lemah lembut kembali kepada Tuhan. Makanya dalam ayat 2 dikatakan bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hukum Kristus itu adalah kasih. Kita perlu bertolong-tolongan menanggung beban. Orang yang berdosa kita harus tolong. Ya, tapi kita harus menjaga diri kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Ya, sehingga dalam ayat 3 dikatakan, sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu diri sendiri. Makanya ayat 4, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaan sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kita perlu menguji diri kita. Kita ini masih orang yang suka saling menyalahkan, atau kita malah menjadi orang yang suka menolong orang untuk kembali kepada jalan yang benar. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, memuliakan Allah bertentangan dengan si jahat, sudah jelas. Mengapa? Karena iblis mau dalam keberdosaan kita bersembunyi dari Allah. Yang kedua, karena iblis mau dalam keberdosaan kita saling menyalahkan. Mari kita berdoa, Bapak Ibu saudara. Bapa dalam sorga, terpujilah Engkau yang mempunyai firman. Terima kasih buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi bagian dari hidup kami. Dan firman-Mu boleh menguatkan, meneguhkan dan menuntun kami. Membawa kami lagi kepada kebenaran Tuhan. Supaya kami boleh hidup, saling mengasihi, dan memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sampai di sini pertemuan kita. Sampai di sini firman Tuhan. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan mengasihi saudara, menguatkan saudara terus dalam sukacita yang daripada Tuhan. Tetap sehat, tetap kuat di dalam kasih yang daripada Tuhan. Selamat pagi, shalom.